Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabatku yang budiman di tangga yang ke-26. Tentu saja tangga yang ke-26 lebih tinggi daripada tangga yang ke-25. Maka tugas kita pun akan semakin berat. Tetapi jangan dianggap berat, karena itu juga hanya ilusi pikiran. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur sudah bisa memasuki tangga yang ke-26 ini. Dan ini adalah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah mengantarkan kita ke tangga ini. Sudah selayaknya kita memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar di tangga yang ke-26 ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya khawatir ada kesalahpahaman tentang kehidupan. Karena saya mengatakan bahwa pengharapan itu selalu tentang masa depan. Jadi seakan-akan kita ini tidak boleh punya pengharapan tentang masa depan. Seakan-akan kita tidak boleh punya target. Tentu saja tidak ada harimau yang mengejar angin. Dan pasti kalau harimau itu lari pasti mengejar buruan. Pasti ada target, bukan? Dan target itu sebetulnya di masa depan. Target itu bukan untuk dicapai, tapi target itu akan kita memulainya saat ini. Sebagai ilustrasi yang sederhana begini. Misalnya sekarang kita sedang berjalan, menaiki 30 tangga. Ketika kita berjalan, kita melihat tangga yang ke-30. Dan posisi kita sekarang ada di tangga yang pertama. Karena mata kita tertuju kepada tangga yang ke-30, maka kita tidak melihat lagi tangga di depan kita. Apa yang terjadi para sahabat? Karena tidak fokus pada tangga yang di hadapan kita, mungkin kita kesandung. Mungkin kita kena duri, mungkin. Karena di tangga yang pertama mungkin saja ada orang yang melemparkan beling misalkan pecahan. Lalu kaki kita terluka. Dan kalau kita kesandung, kaki kita terluka, malah kan kita celaka di tangga yang pertama. Gara-gara kita melihat tangga yang ke-30. Kan harusnya kita fokus aja di tangga yang pertama. Dan kita melangkah dengan waspada. Kan kita akan selamat di tangga yang pertama. Lalu lanjut di tangga yang kedua. Fokus juga di tangga yang kedua. Bahkan kita kalau berjalan seperti itu tidak akan merasakan bahwa kita sedang menaiki tangga. Dan kita merasa berat itu ketika kita melihat semua tangga semuanya. Makanya ada kata-kata bijaksana 1000 kilo itu dimulai dengan 1 langkah. Daripada kita memikirkan 1000 kilo dan pikiran kita menjadi beban, ya sudah melangkah saja 1 langkah. Tak terasa kita akan mencapai 1000 kilo. Jadi sebetulnya target, pengharapan tentang masa depan itu hanya suatu energi pendorong agar kita memulainya saat ini juga. Jadi kalau kita memulai saat ini, bukankah saat ini adalah saat yang akan menentukan masa depan kita? Karena masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Makanya saya tidak pernah berbicara di kajian-kajian saya tentang kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tentang masa depan. Saya lebih suka berbicara tentang totalitas. Karena totalitas itu sebetulnya adalah apa yang kita bisa lakukan di saat ini. Dan saya sudah sangat berpengalaman tentang ini. Saya ingin membangun apapun, ingin membangun apapun dan sebesar apapun yang dibangun. Membangun masjid, membangun apapun, saya hanya fokus saja ke saat ini. Oleh karena itu maka kalau kita punya keinginan, jangan pernah berpikir cara. Karena ketika kita berpikir cara, maka kita akan menjadi lelah dan capek. Ketika kita berpikir cara, malah kita terjebak oleh situasi kehidupan, bukan oleh kehidupan yang sebenarnya. Tugas kita sebetulnya adalah memulai saja saat ini. Dan kalau kita sudah memulainya, ternyata berjalan saja. Semuanya berjalan saja. Bahkan cara itu nanti akan datang dengan sendirinya. Dan tugas kita adalah
angkat tangan bukan? Kalau kita angkat tangan maka Allah akan turun tangan. Dan kalau kita turun tangan malah justru Allah yang angkat tangan. Begitu kita berpikir cara, maka kita akan terjebak oleh kepalsuan pikiran kita sendiri. Akan terjebak oleh ego kita, diri palsu kita. Nah, kira-kira seperti itu para sahabat, ya. Saya ingin menjelaskan kembali apa yang di tangga sebelumnya barangkali belum bisa dipahami secara jernih. Jadi, kita akan memasuki tangga yang ke-26. Perhatikan kembali. Ego yang disebut dengan diri palsu itu, jadi selalu melihat saat ini hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi saat ini bagi ego itu alat. Makanya ego itu tidak menjadikan saat ini sebagai tujuan. Tapi saat ini bagi ego itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Dan bagi ego tujuan itu di masa depan. Sehingga ego tidak suka saat ini. Karena tujuan itu di masa depan. Nah, besok pun akan seperti itu. Besok akan seperti itu. Terus saja bergerak ke masa depan. Dan coba perhatikan orang-orang yang terus bergerak ke masa depan dibawa oleh egonya. Apa yang terjadi? Dia selalu menolak saat ini. Apapun yang diberikan saat ini, dia tidak pernah bersyukur. Pasti akan mengatakan bila ini, bila itu, coba ya tidak begini, coba ya tidak begitu. Selalu memberikan argumen-argumen yang malah justru mempertebal ya nutrisi bagi ego. Jadi sekali lagi, ego melihat saat ini hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sekarang kita ubah, kita balik. Kita tidak mau melihat saat ini sebagai alat, tapi kita mau melihat saat ini sebagai tujuan. Sehingga kita hadir di sini saat ini sekarang. Seperti yang sudah saya sampaikan di tangga yang ke-24 kalau tidak salah. Saya sudah menyampaikan, apapun yang kita kerjakan, sudah totalitas. Hadir sepenuhnya di situ. Hadir sepenuhnya di situ. Ya, jangan menjadikan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu adanya di mana? Tujuan itu adanya di masa depan. Dan kalau kita berbicara masa depan terlalu jauh. Dan ini yang tidak disadari. Ya. Itu yang selalu diproyeksikan oleh pikiran. Coba amati pikiran kita. Amati pikiran kita. Dan kita tahu bahwa pikiran, ya cara kerjanya seperti itu. Pikiran itu selalu cara kerjanya seperti itu. Selalu membawa kita bergerak ke masa depan. Dan masa depan itu terlalu jauh. Padahal saat ini adalah kunci pembebasan. Saya sudah menjelaskan di tangga yang sebelumnya tentang latihan bagaimana kita melakukan pembebasan sejati. Masih ingat bukan? Kalau para sahabat sudah mendengar tangga yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang latihan pembebasan sejati. Kalau tidak salah saya sudah menyampaikan ya 7 langkah untuk pembebasan sejati. 7 langkah untuk kita bisa membebaskan diri kita dari pikiran kita sendiri. Nah, silakan ya yang belum berlatih kembali lagi ke tangga sebelumnya dan berlatih. Jadi saat ini adalah kunci pembebasan. Tetapi kita tidak akan bisa menemukan saat ini selama kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Jadi kita sadari bahwa diri kita bukan pikiran. Diri kita bukanlah tubuh. Tapi diri kita adalah yang melampaui pikiran dan tubuh. Diri kita yang sebenarnya adalah kecerdasan yang melampaui pikiran. Dan pikiran hanya merupakan ya kecerdasan bagian kecil saja dari kecerdasan yang ada, yang melampaui pikiran. Baik para sahabat, saatnya kita bangkit. Bangkit apa? Bangkit untuk mengatasi pikiran. Dan ketika kita bangkit dan bisa mengatasi pikiran, itu yang disebut dengan pencerahan. Saat pencerahan terjadi, ya, kita masih bisa menggunakan pikiran bila diperlukan. Tetapi dengan cara yang lebih terfokus, dengan cara yang lebih efektif dari sebelumnya. Jadi bukan berarti saat pencerahan terjadi kemudian kita tidak menggunakan pikiran. Kita saat pencerahan itu terjadi, kita tetap bisa menggunakan pikiran. Tetapi pikiran kita gunakan, bukan dia menggunakan kita. Nah, ini hanya terjadi kalau kita mau bangkit, ya, bangkit untuk mengatasi pikiran. Bahkan ketika pencerahan terjadi, pikiran itu, ya,
kita perlukan ya untuk melakukan hal-hal praktis yang lebih terfokus, bahkan lebih efektif pola kerjanya. Dan ini harus dialami, bukan sekedar mendengarkan kajian saya. Harus dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi kita menggunakan pikiran untuk tujuan-tujuan praktis. Tetapi sekarang kita bebas dari dialog internal ya, di luar kemauan. Dan itu yang akan membawa pada keheningan batin. Nah, itu yang selama ini membawa pada kekacauan batin kita, sebenarnya karena kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, ketika kita sudah bisa bangkit mengatasi pikiran, apa yang terjadi? Kita akan menemukan solusi yang kreatif. Bahkan bisa dilakukan itu dalam beberapa menit atau lebih. Kita akan mengalami satu situasi di mana kita terombang-ambing antara pemikiran dan keheningan. Kita akan mengalami situasi itu. Dan saya pernah mengalami banyak pengalaman seperti ini. Misalkan begini ya. Saya ditarget nih, harus menyelesaikan proposal dalam 1 malam. Dan kalau saya berfokus pada pikiran saya akan mengatakan tidak mungkin saya mengejarkan proposal ini 1 malam. Tetapi ya, ketika kita percaya ada dalam diri kita kecerdasan yang melampaui pikiran, dan kita tidak berfokus kepada pikiran, malah kita terus aja mengerjakan proposal itu, kita akan mengalami kekagetan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Semalam proposal bisa jadi. Dan tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa yang datang. Itu yang disebut dengan solusi kreatif. Dan biasanya solusi kreatif datang ya saat kita terombang-ambing antara pemikiran dan keheningan. Atau begini ya, mungkin para sahabat sedang punya masalah. Terus berfokus pada pikiran. Pikiran tidak ngasih jawaban apa-apa. Kemudian rileks saja. Ya pergi ke kamar mandi atau pergi ke taman. Pokoknya melepaskan ya dari ikatan pada pikiran. Tiba-tiba menemukan solusi. Nah, solusi itu namanya solusi kreatif. Dan itu solusi kreatif biasanya datang ketika kita terombang-ambing antara pemikiran dan keheningan. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti ini, cuman kita tidak menyadarinya. Nah, sama seperti saya sering berbicara dengan tim kreatif. Ya, cobalah bikin musik, saya bilang. Nah, tim kreatif ini ketika disuruh bikin musik ya untuk pengantar misalkan di YouTube ya, itu ketika di situasi tertentu, apalagi di gelombang beta, sulit ya. Tidak keluar itu ya solusi kreatifnya. Tapi begitu tenang ya, memasuki gelombang alfa, tiba-tiba bisa. Bahkan musik yang diciptakan itu walaupun hanya ya beberapa detik saja, tetapi ada resonansi, ada kekuatan, ada energi di situ. Itu yang disebut dengan solusi kreatif. Nah, solusi kreatif itu hanya akan terjadi ketika kita terombang-ambing antara pemikiran dan keheningan. Jadi antara pikiran dan tanpa pikiran kira-kira ya, antara pikiran dan tanpa pikiran. Jadi saat itu pemikiran kreatif akan muncul dan pikiran itu memiliki kekuatan yang nyata. Pernah mungkin para sahabat kok bisa mengerjakan pekerjaan ini dalam waktu yang singkat, malah justru saat kita tidak terlalu fokus pada kekuatan pikiran. Nah, itu kita sebetulnya sedang melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Jadi itu hanya akan terjadi solusi kreatif itu manakala kita terombang-ambing antara pikiran dan tanpa pikiran atau pemikiran dan keheningan. Ya, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah-istilah seperti ini. Inilah memang keterbatasan kata-kata. Tetapi semoga para sahabat bisa menangkap apa yang saya maksud. Jadi pikiran yang tidak dikaitkan dengan alam kesadaran yang jauh lebih luas ya akan cepat menjadi gersang, terganggu dan merusak. Jadi sebetulnya ya pikiran akan bisa memproduksi solusi kreatif saat dia terhubung dengan alam kesadaran yang jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Dan ketika pikiran tersambung dengan alam kesadaran yang lebih luas, pikiran itu menjadi selalu otentik, selalu baru, selalu kreatif, inovatif, dan pikiran tidak akan terjebak pada kegersangan. Kan ada ya orang yang memaksakan dia berpikir ya terus menerus, tetapi produk dari yang dipikirkannya itu hanya itu saja. Tidak ada ketersambungan dengan alam kesadaran. Atau mungkin begini ya para sahabat, sederhana aja. Pernah nggak mendengarkan seorang pencipta lagu?
Nah, ada pencipta lagu yang lagunya itu di sekitar itu-itu saja gitu. Walaupun banyak lagunya, tapi bisa diterka ya. Lagunya itu-itu aja. Bahkan kata-kata pun tidak pernah terlalu jauh dan bisa ditebak. Nah, itu karena apa? Tidak ada di situ pemikiran kreatif. Karena apa? Karena ya semua kata-kata yang keluar itu bukan hasil dari keterhubungan pikiran dengan alam kesadaran yang lebih tinggi, tapi murni itu karena pikiran itu sendiri. Atau mungkin kita pun sebagai pendengarnya, kok ini kata-katanya lagu ini gini amat ya, misalnya ya, itu tidak ada sesuatu yang menggetarkan misalkan, tidak ada sesuatu yang membuat kita terenyuh atau apa gitu dengan liriknya. Itu mungkin saja itu bukan produk dari pikiran yang tersambung dengan alam kesadaran yang tinggi, tapi itu hanya murni dari produk pikiran, produk ego. Malah bisa jadi itu bukan dari kehidupan, tapi dari situasi kehidupan. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menciptakan lagu, lirik-liriknya itu begitu memukau, lirik-liriknya itu begitu cerdas. Itu karena apa? Bahkan liriknya itu out of the box, artinya ya melampaui kata-kata seperti kebanyakan orang. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya dari saya supaya kita mudah untuk bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi para sahabatku yang budiman, sadari bahwa kondisi psikologis ketakutan ya sangat berbeda dengan bahaya nyata dan bahaya sebenarnya ya yang datang dengan tiba-tiba. Jadi kondisi psikologis ketakutan itu adalah produk dari pikiran. Dan itu bukan bahaya nyata yang sebenarnya. Bukan bahaya nyata yang realitas, bukan itu. Itu hanya kondisi psikologis saja. Dan kita sering sekali diombang-ambing oleh ketakutan yang sebetulnya berasal dari kondisi psikologis kita. Jadi ketakutan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Rasa tidak tenang, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketegangan, kengerian dan lain sebagainya. Padahal itu hanya dari situasi kehidupan, bukan dari kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah bahayanya pikiran ketika dibiarkan terus-menerus ya berkuasa dalam diri kita. Dia akan menciptakan situasi kehidupan sehingga menimbulkan rasa tidak tenang, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketegangan, kengerian. Padahal itu bukan dari kehidupan, itu dari situasi kehidupan. Artinya itu berasal dari karangan pikiran sendiri. Bahkan yang dikarang oleh pikiran kan belum tentu ya itu bahaya nyata, belum tentu juga bahaya yang sebenarnya. Itu hanya bahaya ilusif yang berasal dari pikiran. Pernah kan para sahabat mengalami situasi yang semacam itu? Contoh sederhana ya. Hari ini kita punya beras, hari ini kita punya uang. Coba biarkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tiba-tiba menjadi ketakutan. Betul nggak? Padahal ketakutan yang sebenarnya ya yang tadi itu kan berasal dari kondisi psikologis. Jadi ketakutan psikologis ini ya menyangkut sesuatu yang akan terjadi. Ulangi. Ya, ketakutan psikologis itu selalu menyangkut yang akan terjadi, bukan menyangkut yang sedang terjadi. Yang akan terjadi di mana adanya? Kan di masa depan. Yang sedang terjadi ada di masa kini. Kan di saat ini kita tidak punya masalah apa-apa. Dan kita sedang menciptakan masalah dengan kondisi psikologis pikiran kita sendiri. Karena kita sedang menciptakan situasi kehidupan. Padahal kehidupan tidak seperti itu. Makanya saya mengatakan, yuk kita sekarang mencari ruang sempit ya untuk menuju kepada saat ini ya. Menuju kepada saat ini agar kita memasuki kehidupan, bukan terjebak oleh situasi kehidupan. Jadi sekali lagi, ketakutan psikologis ini menyangkut sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Nah, kita sekarang sedang berada di saat ini. Sementara pikiran kita berada di masa depan. Keadaan ini menciptakan sebuah jurang kecemasan. Ini yang disebut dengan ketegangan. Jadi sebenarnya stres itu dari mana? Coba. Pernah nggak para sahabat mendengar istilah tegang? Tegangan tinggi misalnya. Tahu kan tegangan tinggi? Tegangan tinggi itu artinya ya antara kutub negatif dengan kutub positif ya perbedaannya sangat jauh. Disebut tegangan tinggi. Ya kan? Sampai puluhan ribu volt. Kalau tegangannya cuma 220 volt, itu kan tidak disebut tegangan tinggi. Apa artinya 220 volt? 220 volt itu sebetulnya adalah perbedaan potensial.
perbedaan potensial antara dua titik sebetulnya, ya. Nah, ketika semakin besar perbedaan potensialnya, bahaya karena arus yang akan mengalir sangat besar sekali. Apalagi ketika hambatannya kecil, kan itu arus akan mengalir sangat cepat dan itu sangat membahayakan. Nah, itulah yang disebut dengan tegangan. Coba perhatikan ya, sederhana saja. Rel kereta api. Rel kereta api itu kan tidak dibuat satu gelondongan besi, tetapi hanya potongan-potongan besi. Kenapa itu? Karena rel kereta api ini kalau siang hari kan akan memuai karena dia logam. Saat dia memuai harus ada ruang untuk dia memuai. Karena kalau tidak ada ruang untuk dia memuai, ketika dia itu memuai, kemudian dia itu tersambung, apa yang terjadi? Itu akan bengkok. Dan kalau rel kereta api bengkok, bukankah membahayakan bagi kereta api? Bisa tergelincir kereta api dari relnya. Coba sampai sebegitunya ya orang fisika. Jadi membuat rel kereta api itu dari potongan-potongan besi, bukan dari besi gelondongan. Misalkan 120 kilo ya, kilometer, besinya 120, tidak. Besinya mungkin 10 meter, 10 meter, 10 meter dan masing-masing ada rongga. Kenapa? Supaya tidak terjadi tegangan. Nah, ketika dia itu harus memuai dan tidak ada ruang untuk memuai, kan tegang. Nah, jadi tegang itu sebetulnya terjadi kesenjangan. Yuk, kesenjangan yang terjadi pada diri kita itu akibat apa? Perhatikan ya, perhatikan. Kita berada di saat ini. Setuju? Kita berada di saat ini, sekarang. Yuk, sekarang nih kita berada di saat ini. Para sahabat sedang mendengarkan kajian saya. Sementara pikiran kita berada di masa depan. Maka akan terjadi kesenjangan. Nah, itu yang disebut dengan jurang kecemasan. Jadi kecemasan itu akibat dari kesenjangan. Kitanya ada di saat ini, tapi kita sedang dibawa oleh pikiran ke masa depan. Coba kalau kita hadir sepenuhnya di sini, kan tidak terjadi kesenjangan. Makanya kecemasan tidak ada, ketakutan tidak ada. Karena tidak ada beda potensial. Tidak ada beda tegangan, tidak ada stres, tidak ada depresi. Semua stres dan depresi itu kan sebetulnya karena apa? Karena terlalu jomblang antara kehidupan dengan situasi kehidupan. Nah, ini yang akan membawa pada kesadaran. Makanya kuncinya nanti akan ketemu ya di tangga yang berikutnya. Loh, kok ternyata yang disebut dengan ya kesadaran itu sesederhana itu. Sadar itu artinya kita hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang dan kita tidak sedang menciptakan kesenjangan. Ya, antara saat ini dengan masa depan yang diciptakan oleh identifikasi kita terhadap pikiran. Menarik ya, bukan para sahabat? Ini diskursus yang sangat menarik. Cuman selama ini kan kita mengabaikan ini semua. Kuliah ini tidak pernah diperhatikan, ya. Makanya banyak orang yang salah, kemudian ingin menghilangkan ketegangan, malah ya mohon maaf ya, melakukan hal-hal yang tidak menyembuhkan ini gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, kenapa ya saya stres? Kenapa saya depresi? Dari mana stres itu? Stres itu karena kita berada di saat ini, sementara pikiran kita membawa kita ke masa depan. Akibatnya terjadi beda potensial, terjadi beda tegangan. Akibatnya terjadi stres. Coba kaca para sahabat. Kaca ya, itu kaca ya. Kalau orang yang pinter ketika memasang kaca, kan tidak dipas. Ukuran kusen dengan ukuran kaca itu tidak pas. Artinya apa? Diberi rongga. Ya, ketika panas kaca itu kan memuai. Ketika dia memuai kemudian tidak ada rongga, artinya ukuran kaca persis sama dengan ukuran kusen. Apa yang akan terjadi? Saat dia memuai tidak ada ruang, kan kacanya pecah. Makanya kaca pecah itu akibat tegangan. Karena tidak tersalurkan. Makanya lihat, orang yang tegang, wajahnya juga biasanya tidak gembira. Ya, lebih banyak hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon kortisol yang diproduksi oleh pikirannya. Kenapa? Karena menciptakan kesenjangan. Nah, kesenjangan itu menghasilkan kecemasan, kecemasan menghasilkan ketakutan. Ketakutan berasal dari kesenjangan antara saat ini dengan masa depan yang dibawa oleh ilusi pikiran. Paham ya para sahabat? Jadi inilah kuncinya. Kenapa saya sering mengatakan, ayolah kita hadir di sini saat ini sekarang gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan 30 tangga, tidak usah mikirkan tangga yang ke-30, nanti kita kesandung. Lihat saja di depan kita, satu tangga.
Bahkan saya pernah membawa ya orang tua ya, orang tua yang sepuh-sepuh dalam sebuah perjalanan menaiki gunung. Saya masih ingat itu waktu itu yang dinaiki adalah Gunung Salam di daerah Cirende. Ya. Jadi yang ikut rombongan saya itu saat itu ya kebetulan yang partisipasi orang-orang tua yang sudah sepuh di komunitas kami. Nah, saya kasih ilmunya sederhana aja. Sepanjang jalan saya teriak terus, lihat satu langkah di depan, lihat satu langkah di depan. Bahkan saya kasih isyarat, kalau ada yang kakinya terluka, berarti itulah gambaran tentang kehidupan. Kalau kita berjalan kaki terluka, berarti kita tidak melihat yang kita akan injak. Satu langkah ke depan tidak kita perhatikan. Itu yang membuat kita terluka. Kalau sampai kaki kita tertusuk oleh duri, itu karena kita tidak bisa menyaksikan yang satu langkah ke depan. Bagaimana 1000 langkah ke depan? Satu langkah ke depan aja kita tidak menyaksikannya. Makanya syaratnya berjalan dengan saya, kaki tidak boleh terluka. Dan ternyata luar biasa. Begitu mereka fokus pada satu langkah, satu langkah, satu langkah. Bahkan mereka mengatakan tidak ada tanjakan. Saya bilang tanjakan hanya ada di pikiran. Tanjakan hanya di pikiran. Sampai semua para pejalan kaki yang sepuh-sepuh ini mencapai puncaknya Gunung Salam. Sampai di sana mereka menangis di depan saya. Kok saya bisa sampai di sini ya? Dia tidak percaya dengan kemampuannya. Ternyata yang membuat dia tidak mampu menaiki gunung selama ini karena merasa tua, merasa lemah, dan menganggap dirinya tidak layak untuk bisa menaiki gunung itu. Begitu dilayakkan pikirannya, dipantaskan, ternyata dia punya kekuatan yang luar biasa. Itulah karena dia melonggarkan cengkraman pada pikiran. Ketika kita melonggarkan cengkraman pada pikiran, apa yang terjadi? Kita akan mengalami terombang-ambing di antara pikiran dan tanpa pikiran. Malah di situ yang akan muncul adalah solusi kreatif yang sangat luar biasa. Jadi para sahabat, bila kita mengidentikan diri dengan pikiran, ya, maka kita ya akan terputus dengan kekuatan dan kesederhanaan. Sekali lagi, saat kita mengidentikan diri dengan pikiran, maka kita akan terputus dengan dua hal. Yang pertama kekuatan, yang kedua kesederhanaan. Kekuatan dan kesederhanaan tentang apa? Kekuatan dan kesederhanaan tentang saat ini. Maka jurang kecemasan itu yang akan selalu menyertai kita. Oh, ternyata jurang kecemasan, jurang kekhawatiran, jurang ketakutan, itu semua itu karena kita tidak berhasil untuk mengatasi saat ini. Kita tidak berhasil untuk hadir di saat ini. Jadi kita sebenarnya selalu dapat menangani apa yang ada pada saat ini. Tetapi kita tidak dapat menangani sesuatu yang hanya proyeksi pikiran. Coba sekarang, ya saya kasih contoh. Saat ini apa yang ada di depan kita? Piring berantakan, kan tinggal dicuci. Apa yang ada di depan kita? Mohon maaf, ada orang menagih dan kemudian saat ini kita belum ada uang, kan tinggal katakan, saat ini belum ada uang, apa yang harus saya berikan? Doakan saya supaya punya kemampuan untuk membayar. Kan situasi saat ini sesederhana itu. Itulah kesederhanaan saat ini, itulah kekuatan saat ini. Tetapi kemudian pikiran meracau, ya. Gimana nanti? Gimana nanti? Padahal saat ini kan tidak ada apa-apa. Jadi sekali lagi para sahabat, kita selalu bisa menangani saat ini. Tetapi kita tidak dapat menangani sesuatu yang ada di proyeksi pikiran. Bagaimana mau kita tangani? Kan yang proyeksi pikiran itu hanya situasi kehidupan. Itu belum terjadi. Bagaimana kita bisa menangani sesuatu yang belum terjadi? Misalkan begini deh, saya kasih contoh. Ya, ini tim kreatif. Saya beri pertanyaan. Sedang memikirkan, nanti kalau saya celaka, gimana ya cara menanganinya? Bisa nggak menangani kalau celaka nanti? Kan kecelakaannya belum terjadi. Itu kan hanya proyeksi pikiran. Nah kita ini sering dipaksa untuk menangani sesuatu yang hanya proyeksi pikiran. Padahal itu hanya ilusi. Padahal faktanya saat ini kan bisa kita tangani. Contoh sederhana, apa sih saat ini? Ayo berikan contoh sama saya saat ini. Saat ini kita nggak punya beras. Saya yakin ya, kalau kita mau bersilaturahmi pasti ada orang ngasih beras. Saat ini apa? Nggak punya ongkos. Kalau kita mau bicara dengan orang saat ini pasti ada yang ngasih ongkos. Dan ternyata saat ini selalu bisa kita atasi. Yang tidak bisa kita atasi itu bukan saat ini. Semua proyeksi pikiran
tentang masa depan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengatasi sesuatu yang ilusif? Kan proyeksi pikiran tentang masa depan itu belum terjadi. Bagaimana kalau saya kasih PR para sahabat? PR-nya misalkan begini, bagaimana caranya Anda menangani orang-orang nanti ya, kalau rombongan Anda ya ketika berkunjung di masa depan mengalami kecelakaan. Kan kita tidak bisa menangani, kan itu proyeksi pikiran. Kan kecelakaannya juga belum terjadi, kan masa depannya juga belum kita jelang. Betul nggak? Nah, inilah. Jadi sekarang ya, kesimpulan dari episode yang ke-26 ini, kesimpulannya apa? Kita tidak bisa berurusan dengan masa depan. Karena kita tidak bisa berurusan dengan masa depan, sudah. Sekarang kita nggak usah memikirkan masa depan. Kita hidup aja di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Segala situasi saat ini selalu dapat kita atasi. Dan kita tidak dapat mengatasi semua yang proyeksi pikiran. Sadari itu. Ya, kalau kita menyadari itu, maka kesadaran kita meningkat. Ternyata tangga yang ke-26 tidak sesulit yang kita bayangkan. Hanya hadir di sini, saat ini, sekarang. Dan semua situasi saat ini selalu dapat kita selesaikan. Selamat mencoba para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.